Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika kelas Tadris Matematika 4C. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Nastiti Raiwinata, yang kedua Rieta Emilia Pradini, yang ketiga Cindy Yulis Keziasari, dan yang keempat Muhammad Fadila Akbar. Kami dari kelompok 7 pengembangan media pembelajaran matematika yang beranggotakan saya, Rieta Emilia Pradini, saya Cindy Yulis Keziasari, saya Nastiti Raiwinata, saya Muhammad Fadila Akbar. Kelompok kami akan membahas materi dimensi 3 dengan menggunakan media kerangka kubus. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Konsep, titik, garis, dan bidang di dalam materi dimensi 3 tidak pernah terpisahkan. Yang pertama, titik. Titik didefinisikan tidak mempunyai panjang dan tebal. Titik juga dapat disebut sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Titik diilustrasikan menggunakan dot atau noktah yang diberi label dengan huruf besar, misalnya titik A. Yang kedua, garis. Garis didefinisikan hanya mempunyai panjang dan tidak mempunyai tebal. Garis dapat dibentuk minimal oleh dua titik. Garis diilustrasikan dengan dua huruf kapital atau dapat juga disimbolkan dengan satu huruf kecil. Yang ketiga, bidang. Bidang didefinisikan memiliki panjang dan lebar, akan tetapi tidak mempunyai tebal. Bidang dapat disebut himpunan garis-garis yang terdiri lebih dari dua garis. Bidang diilustrasikan dengan huruf kapital atau dapat juga menggunakan simbol alfa, beta, gamma. Jarak titik dengan titik. Jarak dua benda sama dengan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua benda tersebut. Contohnya, mencari jarak titik B ke titik D dan mencari jarak titik B ke titik H. Pertama, mencari titik B ke D. Untuk mencari jarak titik B ke D, kita dapat mencari dengan rumus Pythagoras yang siku-sikunya di A. Perlu diketahui bahwa jarak titik B ke D ini merupakan diagonal bidang. Selanjutnya mencari jarak titik B ke titik H. Untuk mencari jarak titik B ke titik A, terlebih dahulu kita harus mencari jarak titik B ke D, kemudian dapat mencari titik B ke H dengan menggunakan Pythagoras. Perlu diketahui juga bahwa titik B ke H merupakan diagonal ruang. Yang ketiga yaitu jarak titik ke garis. Proyeksi titik ke garis adalah ruas garis tegak lurus yang ditarik dari titik ke garis tersebut. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis terpendek antara titik tersebut dan proyeksinya pada garis tersebut. Perhatikan pada gambar di samping. Misal terdapat titik A dengan garis G. Kemudian, kita cari proyeksi titik ke garis tersebut, yaitu dengan menarik dari titik A ke garis G sehingga dihasilkan titik P. Nah, titik P ini merupakan proyeksi titik ke garis tersebut. Kemudian kita mencari jarak titik ke garisnya, yaitu kita dapatkan ruas garis terpendeknya, yaitu ruas garis AP. Sehingga AP merupakan jarak titik A ke garis G. Untuk mencari panjangnya, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang terpendek
antara titik tersebut dan proyeksinya pada bidang tersebut. Contoh, terdapat titik A dan bidang SPV. Jarak titik A ke bidang SPV adalah panjang ruas garis penghubung titik A ke proyeksi titik A pada bidang SPV, yaitu A aksen. Konsep titik, garis, dan bidang di dalam materi dimensi 3 tidak pernah terpisahkan. Konsepnya juga selalu berurutan, yang dimulai dari titik, kemudian garis, lalu bidang. Yang pertama, penjelasan mengenai titik. Titik didefinisikan tidak mempunyai panjang dan tebal. Titik juga dapat disebut sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Titik diilustrasikan menggunakan dot atau noktah yang diberi label dengan huruf besar. Misalnya dalam kerangka kubus ini merupakan titik A, titik B, titik C, titik D, dan lain sebagainya. Yang kedua, penjelasan mengenai garis. Garis didefinisikan hanya mempunyai panjang dan tidak mempunyai tebal. Garis dapat dibentuk minimal oleh 2 titik. Misal ambil titik A, kemudian titik A ditarik ke titik B, sehingga terbentuklah garis AB. Suatu garis dapat diilustrasikan dengan 2 huruf kapital yang di atasnya terdapat garis bertanda panah, yang artinya garis tersebut dapat diperpanjang. Selain itu, suatu garis juga dapat disimbolkan dengan 1 huruf kecil. Yang ketiga, penjelasan mengenai bidang. Bidang didefinisikan memiliki panjang dan lebar, akan tetapi tidak mempunyai tebal. Bidang dapat juga disebut himpunan garis-garis yang terdiri lebih dari 2 buah garis. Bidang biasanya diilustrasikan dalam bentuk jajaran jenjang atau lengkungan dan diberi label menggunakan huruf besar. Misalnya dalam kerangka kubus ini ABCD adalah bidang. Jadi persegi ABCD merupakan salah satu bidang dalam kerangka kubus. Selanjutnya, jarak titik dengan titik. Misalnya kita akan mencari jarak titik A ke titik F. Perlu diketahui bahwa jarak titik A ke titik F ini merupakan diagonal bidang. Untuk mengetahui jarak titik A ke titik F menggunakan rumus Pythagoras. Yang kedua yaitu kita akan mencari jarak titik A ke titik G. Perlu diketahui juga bahwa jarak titik A ke titik G merupakan diagonal ruang. Untuk mencari jarak titik A ke titik G menggunakan Pythagoras, namun terlebih dahulu harus mencari jarak titik A ke titik F. Selanjutnya kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Yang perlu kita ketahui bahwa proyeksi titik ke garis adalah ruas garis tegak lurus yang ditarik dari titik ke garis. Kita misalkan ambil titik H, kemudian kita proyeksikan terhadap garis AF, maka muncullah titik H aksen. Titik H aksen ini merupakan proyeksi titik H pada garis AF. Kemudian jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis terpendek antara titik tersebut dan proyeksinya pada garis tersebut. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa panjang ruas garis terpendeknya yaitu H aksen. Sehingga jarak antara titik H ke garis AF yaitu H aksen. Selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Proyeksi titik ke bidang adalah ruas garis tegak lurus yang ditarik ke bidang tersebut. Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis terpendek antara titik tersebut dan proyeksi pada bidang tersebut.
Misal bidang ABCD dengan titik E, maka jarak terpendeknya adalah EA. Itu tadi penjelasan mengenai media pembelajaran kerangka kubus. Apabila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.